sampai ke Irana. Ternyata kunjungan per harinya itu bisa sampai 1.000, 1.200, 1.000. Kemarin minggu itu sampai 1.700 pengunjung dalam satu hari. Kayak itu udah masuk akal. Dengan ruangan seperti ini kita harus mengakomodasi. Kemudian memunculkan pertanyaan, justru pertanyaan pertama dan mendasar yang hadir pada kami, dan ini kemudian tidak pernah didiskusikan oleh museum secara praktis. Itu adalah apa yang membuat teman-teman mengunjungi pameran ini. Ada yang mau menjawab? Atau hal apa yang menarik dari pameran ini kalau sudah pernah berkunjung? Jangan bilang, boleh mas. Dari siapa? Maaf, dari mana? Namanya siapa? Umum, baik. Walah, kau kayak Mas Syahrul, kau pakai mic, pakai mic, pakai ini, pakai masker, jadi aku tidak bisa melihat. Saya kesini karena tertarik sama penataan museum ya, pameran. Jadi kayak yang kemarin kan juga di SCH ada juga juga. Saya juga datang. Nah, jadi tertarik aja gitu, kayak misalnya ada kamera, gimana cara natanya biar koleksi-koleksi yang dipamerkan itu kelihatan gitu. Informasinya itu tersampaikan kepada masyarakat. Oke. Siap. Kalau ya baik. Bagaimana cara menata pameran? Kalau di museum sendiri, sebenarnya kami agak kerepotan untuk bisa nata koleksi yang baik. Omnya Syahrul kan dosen ya. Ponakannya Mas Sekti. Punya teknik yang jauh lebih yang lebih baik untuk bisa memartabatkan satu koleksi di museum. Cuma di pameran ini kami mencoba untuk menghadirkan satu koleksi tidak hanya sebagai koleksi tapi sebagai karya. Banyak saya Mbak Inas, kebetulan kami berdua mencoba untuk mengkonsep pameran ini yang kami rasa ini masih jauh dari kata sempurna. Kami menyederhanakan semua konsep yang semula kita ajukan kepada pimpinan, sampai kemudian muncul atau hadirlah pameran pada hari ini dengan tujuan, dengan maksud, dengan sasaran sederhana untuk kembali menyemarakkan kunjungan ke perpustakaan. Sesederhana itu awalnya itu. Terus kemudian kami mencoba mencari apa sih yang relevan sama itu, apa sih yang kemudian relevan dengan perpustakaannya. Ini kita baru mau mulai. Ini persis paparan pertama yang saya sampaikan ke pimpinan Sono Budoyo. Kalau kenal Sono Budoyo kan masuk ke gudangnya. Besok kapan-kapan aku kantor storage gitu. Masuk ke gudangnya Sono Budoyo, banyak sekali koleksi yang dia menyimpan atau kemudian dia mendokumentasikan aksara dari alfabet aksara dari masa ke masa. Pahlawan, aksara Jawi pun ada waktu gitu. Kemudian pegon, kalau di manuskrip ya kita paham ya, manuskrip punya banyak sekali bisa mendokumentasikan aksara, tapi di koleksi-koleksi hingga prasasti, kemudian di koleksi arca gitu. Itu banyak sekali aksara-aksara yang kita temukan. Kemudian akhirnya kita mencoba untuk kita coba melihat payung besar seperti apa ini akan narasi bagaimana kita akan seperti itu. Nah, konsep pertama warisan keberaksaraan. Nah, dari sini kemudian boleh dari judul ini kemudian kita coba untuk kalau next yang mana? Cari lagi
apa yang sebenarnya bisa melihat perpustakaan tua besar Kembali lagi. Terus nextnya ini. di pameran ini, karena pada tahun ini Sono Budoyo berbarengan dengan kegiatan Depan lagi ya. kita Oh gitu. Oke. Ini next sih. mas kali praktis koleksinya. Pada praktis ini adalah koleksi-koleksi yang di pasaran itu banyak, cuma prime source-nya itu ada di Sono Budoyo. Misalnya koleksi History of Java, kita tuh justru Sono Budoyo itu punya cetakan pertama yang dia disampel pakai kulit gitu. Nah, bagaimana kemudian menghadirkan itu? Bagaimana kemudian memartabatkan perpustakaan kembali yang sepi pengunjung? Nah, akhirnya ya sudah kita buat, kita jahit. Awalnya sih, ya kuratorial pertama itu kita cerita tentang bagaimana tradisi Nusantara itu telah diproduksi jauh sebelum abad ke-7. Pertama yang kemudian ditulis melalui media lunak berjudul, media lunak dalam hal ini adalah lontar. Tapi jangan dibayangkan lontarnya seperti saat ini ya. Itu berjudul Arjuna Wiwaha pada tahun 600-an. Pada saat itu juga teks lontar Arjuna Wiwaha ini juga menarasikan tentang seni pertunjukan yang awal mulanya itu hadir sangat sederhana, baru kemudian mengalami modifikasi. Di kemudian hari reproduksi pengetahuan direkam melalui tulisan terus dilakukan hanya dalam bentuk manuskrip, lontar, tapi juga dalam media lain. Kehadiran kertas sebagai media tulis lanjut beri kemudahan dalam melakukan publikasi pengetahuan. Inilah yang kemudian memotret Sono Budoyo. Oke, kita lihat dulu koleksi itu. Yang kedua, media apa yang kemudian mengakomodasi aksara itu? Karena ceritanya itu adalah kita mau merekam aksara, warisan keberaksaraan Nusantara. Tapi setelah melalui proses panjang itu, saya Mbak Inas yang membantu curating pameran waktu itu. Setelah melalui proses panjang, nampaknya ini kurang bisa spesifik untuk bisa mengakomodasi dua hal, museum dan perpustakaan. Akhirnya dari kerja-kerja ini kita duduk lagi, kita berproses lagi, muncullah ide untuk kemudian menelurkan satu terminologi pengetahuan, jejak pengetahuan Nusantara. Nah, inilah yang baru dirasa memadahi untuk bisa memberi atau cukup mengakomodasi dua kepentingan perpustakaan dan ini dengan museum gitu. Nah, kemudian topik apa yang relevan? Jadi kalau kami bilang kerja kreatif di pameran, mungkin teman-teman melihat hasil pamerannya, oh ada koleksi, ada ruang interaksi, dan ini menjadi hal yang di luar kunjungan ini menjadi hal yang di luar ekspektasi kami, karena biasanya kalau pameran itu Sono Budoyo selalu menampilkan banyak koleksi, kekayaan koleksinya, selalu bangga menjadi museum dengan koleksi terbanyak kedua setelah Museum Nasional. Begitu, sehingga mau tidak mau ketika pameran harus banyak koleksi yang dikeluarkan. Nah, ini nampaknya tidak sejalan dengan kami, saya dan Mbak Inas, karena merasa bahwa koleksi itu hanya menjadi satu objek yang monologis. Dia hadir, kemudian kita tulis captionnya, orang hanya membaca dan they go away gitu. Sudah, mereka pergi gitu. Nah, harapan itu yang fenomena itu yang sebenarnya yang kemudian membuat kita berdua merasa bahwa harus ada nih ruang yang bisa mengakomodasi kebutuhan, entah itu kebutuhan eksistensi, entah itu kebutuhan pengetahuan, entah itu kebutuhan lain untuk teman-teman bisa hadir gitu, untuk bisa menjadi faktor rekan-rekan hadir. Akhirnya kita mencoba untuk menyusun strategi. Tapi dalam menyusun strategi itu kita juga harus mengendapkan, karena Sono Budoyo selalu punya ciri khas ketika membuat pameran itu harus ada katalog yang luarannya itu seperti bunga rampai gitu, kayak semua orang harus nulis. Kurator-kuratornya di Sono Budoyo itu harus punya tulisan, harus memberi satu wacana, satu pandangan tentang topik pameran gitu. Nah, terus kemudian topik-topik apa yang relevan? Setelah itu kami diskusi, selain
kita diskusi tentang trend display, kami juga diskusi tentang topik. Yang katalognya teman-teman bisa peroleh setelah sesegera mungkin, karena dalam proses ISBN dan akan kami produksi dalam jumlah massal, gitu, jumlah banyak, dan nanti akan teman-teman peroleh. Apa yang kemudian kita bicarakan dalam katalog tersebut? Topik-topiknya ini tentang peradaban tulis di Nusantara, tentang aksaranya, tentang media tulisnya, dari batu berubah menjadi kertas, galon lontar, gitu. Sampai kemudian ada reproduksi lagi pengetahuan di periode Java Institute. Ada kemudian produksi pengetahuan Museum Sona Budaya dalam perspektif GLAM. Ini isu yang begitu seksi, yang sekali dibahas di negara-negara Eropa. Saat saya mendapat kesempatan menimba ilmu di Goethe Institute, diceritakan bahwa saat itu dibahas, tidak hanya dibahas bahwa GLAM, Gallery, Library, Archive and Museum ini sedang menjadi satu lembaga, satu institusi yang memang banyak sekali mendapat perhatian dalam rangka satu, pelestarian informasi, kebudayaan, atau kemudian reproduksi urban culture pada era-era ini. Kemudian ada reproduksi pengetahuan zaman Java Institute. Ada beberapa koleksinya, nanti kita setelah diskusi ini kita bisa lihat spotting beberapa yang kita diskusikan. Kemudian relasi pengetahuan masa lampau dengan kondisi saat ini, relevansi GLAM dengan peradaban era ini, sampai kemudian bagaimana pengembangan GLAM itu di museum. Nah, ini ada topik-topik yang nantinya ditemui di katalog, gitu. Ini adalah ruang di mana para kurator itu mencoba untuk brainstorming. Di sini di Museum Sona Budaya itu yang banyak sekali menyusun kegiatan atau kerangka pameran itu adalah para mudanya. Kita duduk bersama untuk menarasikan, untuk menyusun ide, untuk kemudian melakukan bagaimana teknik orang tadi. Pameran ini menjadi satu ruang di mana utama dan koleksi-koleksi lainnya sebagai koleksi pendukung prasasti, batu, lempeng, prasasti, manuskrip, lontar, video mapping. Ini adalah tawaran pertama yang ada pimpinan. Lanjut boleh. Setelah ini agenda pendukung. Apa yang dengan buku sebagai generasi yang generasi juga, generasi milenial juga, kami mencoba melihat bahwa buku ini dekat dengan film, dekat dengan kopi, dekat dengan senja, sebagai anak senja itu dekat dengan film, kopi, gitu. Nah, tapi di sisi lain juga mencoba untuk melihat bahwa ternyata buku ini tidak hanya menjadi konsumsi masyarakat secara umum, tapi generasi muda, anak SD begitu, anak-anak SD yang hanya 6-11 tahun ini, mereka punya ruang yang harus kita akomodasi, dan ini selalu menjadi hal yang terlewatkan ketika kunjungan di museum. Nah, beberapa museum di Jogja itu mereka tidak memiliki zone-nya. Jadi kayak kid zone-nya itu nggak ada. Orang misalnya kita kunjungan ke Sona Budaya sendiri deh. Sona Budaya sendiri itu tidak ada ruang untuk anak-anak bisa benar-benar menikmati dunia mereka. Semua atau rata-rata koleksi itu disampaikan dengan konteks masyarakat dewasa yang mereka mudah memahami. Nah,
pameran ini mencoba untuk mengakomodasi anak-anak untuk bisa hadir meskipun hanya di satu ruang, ada satu buku dongeng. Dan di kemudian hari kita mengagendakan ada satu parade dongeng, satu hari itu ada 5 pendongeng yang hadir, kita hadirkan untuk kemudian bisa berbagi bersama tadi anak-anak berusia 6 sampai 12 tahun, which is itu adalah anak-anak yang duduk di kelas SD. Praktis saya dan Mbak Inas waktu mengkonsep ini bermaksud untuk mengedepankan tidak hanya masyarakat dewasa yang menjadi segmen dari pameran ini, tapi kita harus punya segmen yang jauh lebih heterogen. Awalnya seperti itu. Nah, ini ada beberapa tawaran pendukung. Agendanya teman-teman masih bisa mengikuti, nanti ada movie screening, ada parade dongeng, kemudian masih ada satu kuratorial series lagi tentang Java Institute. Boleh dilanjut, Mas? Nah, terkait dengan kopi, karena buku itu dekat dengan kopi, ide awal dari pameran ini bermaksud untuk membuat satu festival kopi, kolaborasi dengan beberapa kopi yang ada di Grab Coffee yang ada di Jogja waktu itu. Kami sudah menghubungi, kami sudah mengkonsep bagaimana acaranya, kami sudah menyusun kegiatannya bagaimana, tetapi tidak berhasil. Ternyata seiring berjalannya waktu, kami yang mencoba tidak hanya menyusun satu kuratorial pameran, tetapi kami menyusun satu agenda pameran pun nampaknya juga harus mengalami fase kekecewaan. Gitu. Jadi kayak kerja dan ide-ide ini tuh harus pupus karena satu dan yang lain hal. Oke, kegiatan ini coret, parade dongengnya lolos, oke, kita go ahead dengan parade dongeng, lanjut lagi Mas, sampai movie screening, lolos, kita bekerja sama dengan satu komunitas film yang nantinya akan menggelar satu diskusi dan bedah film secara langsung di Sono Budoyo. Lanjut, webinarnya ini juga jalan, kemudian ini model pembukaan. Nah, kurang lebih seperti itu yang kita kerjakan. Kalau bicara tentang proses kreatif di pameran itu kita praktis, saya pribadi menyusun satu kerangka ide apa yang harus disampaikan dalam pameran, sekaligus agenda apa yang harus mendukung, harus dihadirkan dan menjadi supporting event dari penyelenggaraan pameran. Nah, ini kerja-kerja di balik layar yang mungkin rekan-rekan, teman-teman tidak banyak yang tahu. Kadang kita berkunjung ke pameran gitu. Kita kadang berkunjung ke pameran kemudian hanya menikmati sajian pameran. Beberapa kali saya berkunjung ke pameran kontemporer, pameran seni. Bahkan saya berkesempatan berkunjung ke pameran pameran terbuka di Dubai dan di Abu Dhabi waktu itu. Hampir semua menikmati sajian narasinya dan koleksinya, tetapi kerja-kerja di balik layar ini jarang sekali terekspos. Kerja-kerja di balik layar ini jarang sekali kemudian diwartakan kepada teman-teman, dan ini nampaknya menjadi satu ruang di mana teman-teman tidak tahu apakah teman-teman nanti akan berkesempatan untuk bisa mengkurasi pameran, atau teman-teman nantinya punya ruang sendiri untuk bisa berkarya dengan kerja-kerja pameran yang di kemudian hari akan teman-teman kurasi sendiri. Nah, paling tidak kami bercita-cita untuk membagi kerja-kerja di balik layar seperti ini. Dan ini menjadi satu proses panjang yang kami lakukan. Ide saja. Lalu kita diskusi dengan tata pamer. Bisa diganti yang poin yang kedua. Lalu apa yang kemudian bukan yang kedua, ada satu poin di exit dulu. Ya, jadi ada satu ini lagi. Setelah narasi ini, narasi ini kemudian di klik kanan. Apa? Klik kanan. Nah, narasi kemudian kita kemudian kita lantas tolong dari slide pertama Mas. Nah, dari ide
ide dasar kerja pameran tersebut, kerja di balik layar, penyusunan narasi, menulis dan lain sebagainya, berpikir, membaca sana sini, bertanya, diskusi, itu kemudian kita tuangkan dalam display pameran itu kan bagaimana? Display pameran penataan koleksinya kan bagaimana? Apakah perkembangan, apakah kemudian ada hal yang kurang sesuai dengan kurang sesuai dengan pimpinan dan lain sebagainya. Nah, ini coba kami susun dan kami paparkan kembali. Oke, mungkin saya akan melanjutkan ya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Fajar bahwa ide yang mungkin kita susun di awal nggak selamanya kalau kita berproses akan bisa berjalan lurus ya. Berjalan lurus, kita pasti banyak mungkin improvisasi ya atau ini. Nah ini adalah mungkin kenapa sih ini juga bagian ya berantakan. Ini mood board merupakan bagian penting dari pembuatan pameran ya. Ini hanya salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Mungkin seperti pembuatan layout, tapi jauh sebelum ini objek ada, pesan yang mau kita sampaikan sudah, informasi dari objek sudah kita tulis ya. Semoga sama ini itu ada beberapa informasi yang mau kita sajikan, objek yang mau kita sajikan. Selanjutnya bagaimana sih membuat tercover dalam satu gedung pameran. Yang pasti mungkin hal yang perlu diperhatikan juga selain layout ini sebelumnya adalah storyline. Bagaimana ruang per ruang objek dan informasi dan pesan tersebut bisa tersampaikan dengan baik dan bisa ditangkap oleh pengunjung. Next ya, ini untuk lebih mempermudahkan. Ya, kita memang dari kita salah satu maskot dari pameran kita mengambil Ganesha manifestasi Dewa Ilmu Pengetahuan, itu yang kita jadikan maskot. Lalu di ruang pertama pameran kita menampilkan pengenalan dulu, introduction, bagaimana orang akan mengetahui dulu secara garis besar pameran ini mengenai apa yang kita buat dari sebuah ilustrasi. Jadi kita membuat repro dari berbagai aksara yang mengalami perkembangan dari masa ke masa yang kita buat dalam bentuk ilustrasi. Boleh dilanjutkan. Nah, kemudian ini adalah koleksi-koleksi yang dimana kita yang ingin kita tampilkan di sini adalah pada awalnya aksara itu mengalami perkembangan gitu kan. Aksara sebagai pengetahuan. Ya, maaf saya ribet. Ya, ini bagaimana kita menampilkan, bagaimana membuat dia juga tershot dengan baik, bisa dilihat, dinikmati, tapi juga terbaca teksnya, walau tidak mengerti mungkin tulisannya seperti apa. Maka dari itu di ruangan yang sama kita juga, ini masuk ruang satu, di ruangan yang sama kita juga memberikan tabel aksara untuk mengakomodasi para pengunjung yang emang ingin punya interest untuk membaca aksara di koleksi tersebut. Ini juga ada namanya materai tablet, mungkin teman-teman nanti bisa langsung cek, dan kita berikan repro di sini untuk ya karena dia koleksi sangat kecil seperti Oreo, jadi pembesaran ini untuk membuat barangkali ada yang minat baca. Selain itu juga ada pada awalnya kita berniat menggunakan magnifying glass supaya kayak ada interaksi juga, tapi ternyata tidak bisa dilakukan ya Mas Fajar. Mungkin Mas Fajar bisa menjelaskan kenapa waktu itu nggak jadi. Iya, karena memang kerja kreatif di balik pameran itu terkadang tidak pernah tersampaikan. Ini semacam sesi di mana kami mencoba untuk menarasikan ulang bagaimana kerja di balik pameran ini memang perlu diapresiasi. Boleh agak mundur Mas yang tadi slide sebelumnya. Misalnya seperti ini, kami mengharapkan ruang pertama ketika teman-teman hadir itu ruangannya itu gelap, kemudian hanya akan ada spotting lamp yang menyorot dua lampu ini. Maaf kalau menyorot dua lampu, menyorot dua koleksi. Satu fragmen prasasti, satunya adalah lingga prasasti. Kami mencoba untuk mencari mood board-nya akan seperti ini. Kemudian sudah biasa sekali menuliskan caption itu di sebelumnya. Sudah biasa menuliskan caption itu di bawah dengan post-tag, kemudian menuliskannya di bawahnya. Kami mencoba untuk ayo coba kita bisa menuliskan caption dicetak di kain gitu. Kita coba wujudkan. In term of itu being a hard work gitu.
tapi kita coba wujudkan gitu. Ya, akhirnya terwujud. Ini captionnya tertulis di atas kain. Sementara keterangan mengenai caption material koleksi atau kemudian ditemukan di abad berapa, ini koleksi dari mana, ini baru dituliskan dalam satu satu polyfoam begitu. Nah, tapi narasi utuh terkait dengan koleksi ini harus munculnya di mana, di kain gitu. Dan ya, it's happen, itu terjadi, cuma ruangannya nggak jadi gelap. Oke, nggak apa-apa, next gitu. Karena kami harus kerja bersama dengan beberapa tim penataan yang praktis. Kondisi ruang cagar budaya ini memang punya treatment khusus yang tidak bisa diolah begitu saja, sehingga mau tidak mau ada hal-hal yang memang harus kita sesuaikan. Kalau memang idealnya seperti tadi, memang ruangannya gelap, remang-remang, tapi nampaknya di situ tidak bisa diwujudkan, ya sudah. Hal apa yang kemudian bisa kita lakukan di situ? Akhirnya ada beberapa koleksi yang kemudian kita jadikan satu, kemudian tetap kita spot pakai brush lamp gitu, jadi lampu ruang, dan tabel aksara kita masukkan gitu. Jadi ada perubahan yang terjadi ketika kita mendisplay pameran. Nah, hal ini persis seperti yang pernah saya dengar, pernah saya tanyakan, pernah saya diskusikan dengan kurator Arjok, Pak Bambang Toko waktu itu. Beliau sempat bersitegang dengan tim penataan yang harus menyesuaikan di mana ruang yang cocok dengan sebuah karya. Gitu. Ada karya yang dia memang banyak mengandung unsur air sehingga tidak boleh dekat dengan AC karena itu akan menimbulkan jamur dan lain sebagainya. Nah, atau kemudian ada karya yang dia hanya kecil tapi ketika mengikuti satu alur maka dia harus berada di ruang yang besar. Nah, ini nggak boleh gitu. Jadi kayak ada penyesuaian naik turun gitu. Nah, hal itu yang kemudian kupelajari. Oh, ternyata ruang-ruang diskusi dengan para senior ini nampaknya menjadi satu added value tersendiri dalam kami mencoba untuk menyusun kegiatan pameran gitu. Nah, ini juga sama. Kami berharap display yang teman-teman lihat seperti ini itu dia seperti ini, sehingga koleksinya itu bisa menempel dan ada satu loop gampangannya gitu, magnifying glass-nya itu yaitu gampangannya itu loop, jadi teman-teman bisa melihat langsung, oh ternyata kayak gini, hanya melihat dari tabel aksara yang kita cari gitu, aksara kawi yang kita cari, tapi ada sendiri, teman-teman bisa menyaksikan, bisa berpengalaman. Jadi ketika kunjungan ada paling tidak itu ada satu nilai baru, pemahaman baru yang diperoleh gitu. Benchmarknya dari mana kemudian kita seperti ini. Ini ada satu museum di Dubai itu Coin Museum yang kemudian mereka juga sama koleksinya itu kecil tapi mereka menggunakan hanya menggunakan glass yang kemudian ditanam di satu dinding begitu, terus kemudian mereka membuat satu duplikat si koin tersebut dan kemudian diperbesar. Nah, untuk mengakomodasi karena kita tidak mendapat magnifying-nya ini dan tidak mendapat loops, akhirnya ya sudah kita coba perbesar saja ini koleksinya untuk orang-orang bisa spot apa yang ada di dalam koleksi tersebut di materai tablet itu. Boleh dilanjut? Aku senang. Iya. Ini kemudian kalau masuk ke ruang 2, memang yang mau diceritakan, pengetahuan dan pengalaman yang mau dibagikan adalah pengunjung bisa mengenali saranya, bisa melihat lebih dekat, dan ini juga kita mau memberi menampilkan bahwasanya bahan media juga yang tadinya itu sudah berkembangan menggunakan perunggu. Selain itu idola kita yaitu Barasa yang kita sama dengan kain di cerita perasanya. Betul. Ruangan ini masih jadi sejak awal sudah ada ide ini dengan mood yang awalnya dari gelap dan terang, di sini tetap terang. Bisa dilanjut. Iya. Iya. Ini yang lebih penampakan dari atas. Ini sebenarnya jadi ruang yang cukup fenomenal kunjungin, cukup banyak mendapat reaksi dari pengunjung,
terutama mereka yang banyak mendokumentasikan momen di ruangan ini tidak menyangka akan boleh di next. Ya boleh di next. Mood pertama sebenarnya aku dulu aja ya, maaf. Mood pertama sebenarnya kita ingin membuat satu dinding penuh seperti ini, satu dinding penuh di ruang 3 dan satu dinding ruang seperti ini untuk kemudian bisa untuk kemudian bisa menunjukkan bagaimana koleksi manuskrip, isi dari manuskrip ini bisa dilihat secara detail. Karena kalau hanya display seperti ini, sampai kapanpun orang nggak bakal membaca manuskrip ini deh. Jadi kemudian propose pada pimpinan, apakah boleh manuskrip ini kami cetak gitu. Kami coba membuat satu cetakannya, semua manuskrip halamannya kami cetak, kemudian kami kami display dengan konsep seperti ini. Praktis ini menjadi satu ruang, praktis ini menjadi satu display baru. Begitu. Praktis ini menjadi satu display baru dari sebuah manuskrip dalam wujud karya yang lain. Nah, cuma bagian ini tidak tereksekusi dengan baik. Ada hal-hal yang kemudian harus kita substitusi. Tidak mungkin membuat satu buku atau kertas yang berserak melihat banyaknya kunjungan yang di luar dugaan. Begitu akhirnya kita berpikir mengantisipasi daripada kemudian ini nanti tidak jadi satu karya instalasi yang bisa bertahan lama. Akhirnya kita ganti dengan karpet. Di sisi lain, untuk membuat dinding kertas ini ternyata membutuhkan banyak banget kertas. Gitu kayak, oke, saya menyumbang kerusakan pada bumi gitu. Jadi ya sudah gitu, kita akhirnya pilih panel yang paling kecil yang kemudian bisa tetap mempertahankan model dinding kertas seperti ini. Di ruang ini tidak banyak perubahan sebenarnya model displaynya. Nanti teman-teman sambil kami ajak keliling untuk muter lagi, kami bisa spotting mana yang kemudian perlu effort, mana yang kemudian berubah dari ide awal dan lain sebagainya. Boleh dilanjutkan? Nah, dari situ kemudian dari ruangan ketiga ada ruang video mapping ya. Nah, ruang yang penuh dengan drama juga ini, karena ruang video mapping ini ruangnya cukup luas, di mana orang tidak hanya melihat konteks atau melihat konteks karya susastra Bali terutama Lontar ini sebagai satu koleksi saja, tetapi juga melihat dia sebagai satu hal yang bisa dimanifestasikan secara menyeluruh, secara kontemporer, atau dimanifestasikan lebih sederhana daripada konteks si Lontar itu gitu. Ya, tapi di sisi lain kami itu juga sedikit ngotot gitu, karena Lontar sulit banget untuk didisplay. Semua lempirnya itu kesulitan untuk kami display. Jadi ini yang namanya lempir, kami kesulitan untuk mendisplay lempir karena satu keterbatasan, yang kedua ternyata ketika kita apa bahasa Indonesia jereng, kita coba buka semuanya, tali si Lontar ini tuh tidak cukup panjang sehingga tidak bisa mengakomodasi banyaknya lempir dari Lontar, sehingga mau tidak mau memang akhirnya ada beberapa bagian yang harus tetap terlipat begitu, tidak terbaca. Nah, dari situ kemudian kami diskusi ini lagi dengan desainer gitu. Gimana kemudian bisa menampilkan Lontar ini dalam kondisi yang utuh. Ditata wae, kita tata, kita coba cetak dalam bentuk kain. Ternyata ukur ternyata kurang, ketika sudah selesai dicetak ya ternyata kurang besar gitu. Ya sudah gitu. Tapi praktis kita menampilkan semua lempir-lempir dari Lontar ini sehingga orang bisa melihat ada berapa banyak lempir, bisa menghitung ada berapa banyak lempir dan bisa melihat aksaranya secara detail. Nah, di sisi lain bagaimana kemudian keterbacaan dari substansi si Lontar ini agar bisa dinikmati masyarakat itu. Oke, kita buat video mappingnya saja gitu. Kita buat video mappingnya, ada 2 video mapping. Cerita yang kemudian diangkat tentang Hidung Nawaruci. Sebenarnya di Jawa dan Bali itu punya DNA yang sama. Cerita Nawaruci itu juga cerita-cerita yang hampir mirip. Bagaimana kemudian tokoh Nawaruci itu hadir dan tokoh Bima. Bagaimana keduanya ini bagaimana Bima ini berguru pada Nawaruci untuk
mencari satu Tirto Perwitasari, air kehidupan gitu. Nah, teks itu juga sama ngomong. Kalau kemudian dalam satu konteks yang lebih jauh lagi, dalam satu konteks yang lebih berfilosofi begitu, bagaimana kemudian kontestasi air kehidupan ini tidak semata-mata bermuara pada satu hal kehidupan yang panjang, tapi bagaimana upaya, cara, dan langkah untuk tetap merawat kelestarian alam. Nah, kalau di Jogja itu ada satu konteks, ada satu falsafah yang kemudian dia dikenal dengan Homayu Hayuning Bawono. Bagaimana menjaga satu kelestarian. Nah, itu coba kita manifestasikan dalam video mapping. Ada satu akar yang dia akar pohon begitu. Akar pohon yang tidak semata-mata akar pohon, tapi juga sisi ikan gitu, merepresentasikan dua alam gitu, darat dan laut. Bagaimana kemudian antara pertiwi dan angkasa ini harus dijaga keseimbangannya. Bagaimana antara laut dan kehidupan darat ini memiliki satu kesinambungan yang harus diurus, tetap yang kemudian jahitannya ini harus tetap ada begitu. Dan di sisi lain, kenapa kemudian yang dipilih itu? Ternyata ketika melihat kontestasi Namaruci tadi, yang hadir pada teks tersebut adalah latar lautan. Gitu. Jadi kami baca teksnya, kami kemekelen gitu ya, karena teksnya dalam bahasa gitu, terus sudah lagi gitu. Akhirnya kita cari, kita baca lontarnya tidak sampai selesai, kemudian kita cari beberapa kajian yang begitu kontekstual dengan teks Namaruci. Ternyata memang latar dari cerita ini adalah air dan darat, sehingga kita hadirkan satu konsep yang jauh lebih kontemporer untuk bisa melihat itu. Nah, tokoh-tokohnya yang bagaimana? Tokoh dari Namaruci dalam konteks sastra Bali itu kita visualkan dalam bentuk tadi yang lingkaran gitu. Ada di lingkaran gitu. Ini di ruang 4. Kemudian di ruang berikutnya, nah ini menjadi satu ruang di mana perpustakaan itu harus hadir secara utuh, termasuk di ruangan ini. Bagaimana masing-masing ruang, di ruang terakhir 4 ruangan terakhir ini harus connect to library simposium ini, Salon Budaya ini. Mau menggeh-menggeh, kamu yang jelas. Ya, mungkin di ruangan ini karena memang awal mula perpustakaan ceritanya, karena memang dia main objek juga yang mau diceritakan. Di sini kami lebih kayak menampilkan buku-buku kuno, buku-buku masterpiece, sketsa Borobudur yang teman-teman mungkin lihat itu adalah masterpiece belum pernah ditampilkan dan ditampilkan. Dalam prakteknya sebenarnya kami dinamika ya. Karena memang koleksi yang akan ditampilkan di sini selalu mengalami perkembangan. Jadi kayak ada banyak data koleksi buku yang mau kita tampilkan, sudah disepakati dengan para penata, para preparator bahwa penampilannya akan seperti ini. Namun yang sudah di hari menata ternyata tidak bisa buku itu ditampilkan dan lain sebagainya. Ya kami punya improvisasi ya di ruang ini. Tapi alhasil masih bisa menampilkan cerita dan pesan apa sih yang mau kita bawa di situ. Ya tetap ada buku, juga ada mesin tik. Lanjut. Intinya begitu teman-teman. Idenya seperti ini awalnya, tapi ternyata buku-buku itu terlalu tebal dan cukup berbahaya karena dia koleksi langka gitu. Jadi kayak ya kadang eksekusinya nggak sesuai ide. Boleh dilanjut Mas. Nah ini yang selanjutnya ruang 6, yaitu ruang kolaborasi, di mana memang perpustakaan dalam perkembangannya juga berkolaborasi dengan para penerbit. Jadi di sini kami juga memberikan ruang kepada para penerbit untuk menampilkan buku-bukunya yang juga bisa dibaca oleh teman-teman semua. Gitu. Jadi memang selain interaksi karya yang bisa dinikmati, kita juga menampilkan pengetahuan dan pengalaman dalam satu waktu. Ya ini bisa membaca buku-buku terbitan masa kini. Bisa dilanjut Mas. Oh ya, di sini juga kami memberikan flying paper sebagai bentuk interaksi. Nah, moodnya di sini kan gelap juga ya. Oh ya, ya. Pada mulanya moodnya emang mau kembali gelap sebelum ke
ruang 8 sebagai end of the story di pameran ini. Awalnya moodnya di ruangan ini mau gelap, tapi mungkin Mas Fajar mau cerita. Tapi memang tidak bisa. Prinsip jadi memang end up dari pameran ini kan di ruangan ini sebagai ruang kolaborasi, ruang diskusi, kemudian baru teman-teman diajak ke perpustakaan. Dan kami mencoba untuk membuat satu flying paper dari manuskrip begitu, tetapi ya itu berhasil sih. Cuma untuk mood gelapnya ternyata tidak terakomodasi karena pada lagi di sana railing lampunya yang memang model lampu brass begitu, dan menyulitkan juga untuk kemudian ketika harus ada flying paper seperti ini. Kemudian ada beberapa display yang lain, menyulitkan juga untuk kemudian bagaimana spotting koleksi lain atau kemudian buku-buku lain yang notabene pada saat pameran itu akan menjadi satu ruangan untuk pengunjung bisa berinteraksi atau bisa membaca gitu. Boleh dilanjut. Dan nah ini adalah ruangan terakhir yang sebenarnya bisa menjadi ruang interaksi bersama. Kami ada beberapa instalasi karya, termasuk bagaimana setting ruangan ini harus menghadap, bagaimana pengunjung itu bisa duduk, kemudian instalasinya itu akan bagaimana. Nah, sebenarnya di ruang 8 ini kami sudah mengonsep, namun konsepnya akan seperti ini dulu. Boleh next. Nah, konsepnya awalnya akan seperti ini. Jadi kami membuat satu care of book gitu, gate yang berasal dari tumpukan-tumpukan buku, kemudian ada menara buku seperti ini. Sudah dibuat. Itu sudah kami buat. Itu sudah kami coba buat, namun dalam perjalanannya karya seperti ini nampaknya kurang relevan dengan bagaimana perpustakaan menghargai sebuah buku, sehingga praktis karya yang hampir selesai pada saat itu harus tidak berkembang, tidak dilanjutkan begitu. Nah, kemudian di ruang belakang ini kami mencoba untuk membuat hanging information, bagaimana informasi-informasi dari pameran ini tersampaikan seperti ini deh gitu. Tapi ya praktis proses ini kami lakukan untuk bisa mengakomodir sumber dan informasi yang ada, bisa disampaikan kepada masyarakat. Next. Dan di lorong itu konsepnya kami coba hadirkan seperti ini, melihat lini masa hanging banyak informasi mengenai Java Institute, Panti Budoyo sampai kemudian kelahiran Soto Budoyo, dan ada tokoh quote dari tokoh, baik itu tokoh-tokoh yang hadir pada periode kemudian tokoh yang punya peran khusus dalam pendirian Museum Soto Budoyo. Begitu. Jadi kurang lebih seperti ya, balik lagi perjalanan itu panjang, dinamikanya cukup rumit, dan waktu itu ketika kami akan mencoba untuk mural ternyata waktunya tidak cukup melakukan mural dalam durasi waktu yang sesingkat-singkatnya. Begitu akhirnya cara paling mudah adalah mencoba untuk mencari koleksi foto pembukaan museum, dan kemudian kita mencoba dengan panel yang tersedia, sisa panel yang tersedia, kemudian kita display untuk kami mencoba pembukaan di 35 sampai saat ini itu mengalami kali dinamika. Hadirnya perpustakaan sebagai salah satu wujud nyata abad 20. Ya, ya. Terima kasih teman-teman telah ini adalah terima kasih. Ingin lebih jauh karena kami memproduksi pameran, monggo. Enggak ada. Kalau enggak ada, kita bisa sambil jalan, bisa seperti apa saja sudah kami produksi, apa saja gagal gitu, untuk kemudian bisa kita lihat.
Boleh? Kita kalau tidak ada pertanyaan, boleh kita langsung tur yuk.